Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu kelas 5? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa kita kirimkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi bersama Ibu dalam bidang studi pendidikan agama Islam pembelajaran 2. Nah, pertemuan 2 hari ini ya, karena kemarin kita sudah mengenal Allah. Dan saat ini dan hari ini kita akan mengenal kitab-kitab Allah. Ini semua termasuk dalam rukun iman. Namun sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak ibu, kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu, mudah-mudahan dengan berdoa apapun yang kita lakukan, aktivitas kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah mempelajari pembelajaran ini, Ibu harapkan kepada anak Ibu ya, yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak Ibu dapat meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang kedua adalah anak ibu bisa menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkan kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Yang ketiga adalah anak ibu dapat memahami makna turunnya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Itulah tujuan pembelajaran yang ibu harapkan setelah mempelajari bab ini. Kita masuk pada pembahasan yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi
ayatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Inilah ya, dari surat ini kita dapat ya pedoman bahwa meyakini adanya kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sangat sesat. Oke, nah Ibu, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Ayo kita lihat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya melalui malaikat Jibril, ya. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah cara-cara yang akan kita yakini bahwa adanya kitab-kitab Allah. Oke, nah Ibu, sekarang kita mengetahui apa saja nama-nama kitab Allah. Di sini Ibu paparkan nama kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kurang lebih pada abad 12 SM. SM ini adalah sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Oke, nah Ibu, inilah kitab Taurat. Nah, diturunkan kepada Nabi Musa di mana yuk? Di pelajaran pertama kemarin ada Ibu terangkan. Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Oke, nah yang kedua, kitab Zabur. Apa pula yang dikatakan kitab Zabur? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Ya, tanah Kan'an ini juga berarti keturunan Nabi Nuh. Sama menggunakan bahasa Ibrani juga. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi kitab Nabi Isa alaihi salam. Ya, bukan Nabi Musa, salah Ibu. Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, nah dia berbahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira artinya. Itu nama arti Injil. Oke, nah Ibu.
Terakhir adalah kitab Al-Quran. Ya, kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Terjadi pada pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hirah. Di Gua Hirah di mana letaknya? Di Mekah, wilayah Mekah juga ya. Nah, Al-Quran ini berbahasa Arab. Karena orang Mekah itu orang Arab. Jadi dia menggunakan bahasa Arab. Baik anak ibu, Al-Quran terdiri ya dari 114 surat. Ya, Al-Quran terdiri dari berapa surat? 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, Nabi menerima wahyu yang pertama umurnya 40 tahun, genap 40 tahun. Nah, selama wahyu turun itu secara berangsur-angsur selama lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Jadi Al-Quran ini bukan khusus untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia di dunia ini. Makanya disebut dengan rahmatan lil alamin. Ya, apapun yang ada di kitab-kitab sebelumnya sudah disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Oke anak ibu, mudah-mudahan anak ibu paham ya. Masuk kita pada kitab Allah membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan. Petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri kita sendiri. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang anak ibu perhatikan gambar. Apa yang harus kita lakukan ya untuk memuji kebesaran Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yaitu dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Apa perintahnya? Terutama sholat. Baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Nah, ibu perhatikan gambar nih. Ya, ada anak yang berjamaah dan ada yang sholatnya sendiri. Yang kedua adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita, tanda kita bersyukur kepada Allah. Karena hidup kita di dunia ini nggak bisa sendiri, nak. Pasti bergantung kepada orang lain. Maka oleh sebab itu kita harus berbaik atau tidak boleh saling jahat ya. Saling membantu satu sama lain. Nah, ibu perhatikan gambar di bawah ini. Ya, satu persatu, ada yang menolong, ada yang berkenalan ya.
Kita lanjut. Yang ketiga adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, Ibu perhatikan gambar. Kalau ada memelihara hewan, dikasih makan dan kasih minum. Ini gambarnya. Ada tanaman, disirami. Oke, anak Ibu. Kita lanjut. Ajaran terpuji kepada diri sendiri. Harus menjaga kebersihan, kerapian, itu harus dijaga. Coba anak Ibu tidak menjaga kebersihan. Ya. Kalau kita masih normal, ya, berakal sehat, kita menjaga diri kita sendiri dari kotoran, ya, menjaga kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal, dan kebersihan badan kita. Ya, mandi kalau perlu 3 kali sehari. Pakaian harus disetrika, dirapikan. Kemudian seminggu sekali kita membuang kuku. Ya, rambut dipotong dengan rapi. Nah, ini cinta kita pada diri kita sendiri, tanda kita bersyukur. Oke, nah Ibu, sebagai kesimpulan semua dari keseluruhan pembelajaran kita pada bab ini, yang pertama adalah semua umat Islam wajib mengenal Allah. Mengenal Allah dapat dilakukan melalui Asmaul Husna, di antara lain. Dalam bab ini kita mempelajari cuma 4 saja, yaitu Al-Mumin, yang maha mematikan, Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, Al-Ahad, yang maha esa. Semua manusia wajib mengenal kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna dan kitab suci, agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Baik anak Ibu, ya. Demikianlah pembelajaran kita tentang mengenal Allah dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham dan mengerti semua penjelasan dari Ibu. Dan jangan lupa kerjakan latihan di Gigpom, ya. Selamat belajar. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.